Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima mata kuliah Matematika Bilangan dan Aritmatika bersama saya Fitri Azana Kumala. Kita akan melanjutkan materi pembahasan pada pertemuan keempat kemarin. Jika kemarin kita sudah membahas materi tentang bilangan cacah, hari ini kita lanjutkan pembahasannya tentang bilangan bulat. Kita lihat bagian sistem bilangan berikut. Di sini bilangan cacah yang kita pelajari minggu kemarin adalah merupakan bagian dari bilangan bulat. Oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari perluasan dari bilangan cacah, yaitu bilangan bulat. Kita lihat himpunan bilangan bulat, anggotanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke kiri, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke kanan. Bilangan bulat ini merupakan perluasan dari bilangan cacah. Jika bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke kanan, maka di sini himpunan bilangan bulat adalah perluasan dari himpunan bilangan cacah. Dengan memiliki pengetahuan tentang bilangan cacah saja, kita belum mampu untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita membutuhkan bilangan bulat. Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan berikut, para ahli matematika menciptakan bilangan baru yang biasa dikenal dengan nama bilangan bulat negatif. Kita lihat contohnya. Berapakah 3 dikurangi 5? Tentu saja di sini 3 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 ini adalah bilangan bulat negatif. Untuk contoh yang kedua, berapakah X sehingga 5 ditambah X sama dengan 0? Tentu saja jawabannya adalah negatif 5. Sehingga di sini kita juga membutuhkan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, ibu mendapat untung Rp500, bapak mendapat rugi Rp100. Di sini untung disimbolkan dengan positif, berarti di sini positif Rp500 atau dituliskan 500 saja, dan kerugian yaitu bapak mendapat rugi Rp100 ditulis negatif 100. Yang selanjutnya, suhu di Bandung 23 derajat di atas 0 dan suhu di Jepang saat musim dingin 5 derajat di bawah 0. Maka di sini dapat kita tuliskan suhu di Bandung adalah 23 derajat dan suhu di Jepang adalah negatif 5 derajat. Kedalaman sumur nenek 50 meter dari permukaan tanah. Maka di sini dapat dituliskan bahwa kedalaman sumur nenek adalah negatif 50 meter. Sehingga di sini gabungan himpunan bilangan cacah dan semua bilangan bulat negatif dinamakan himpunan bilangan bulat. Selanjutnya, bilangan bulat dapat disajikan menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Ini adalah garis bilangan, ada titik 0 ke kanan, ada 1, 2, 3, di sini jaraknya sama, dan di sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke kiri. Kita perhatikan bahwa negatif 1 adalah lawan atau inverse penjumlahan dari 1. 2 adalah inverse atau lawan dari negatif 2. Dan seterusnya, jika ada pertanyaan, berapakah inverse dari negatif 3? Inverse dari negatif 3 adalah 3. Berapakah inverse penjumlahan dari negatif 4? Inverse penjumlahan dari negatif 4 adalah 4. Kita lihat di sini. Jika A dan B adalah bilangan bulat berlainan dan titik yang mewakili A terletak di sebelah kiri dari titik yang mewakili B, maka dikatakan bahwa A kurang dari B. Di sini dituliskan A lebih kecil dari B atau A kurang dari B. Atau B lebih dari A. Di sini ditulis B lebih dari A. Dalam garis bilangan, di sini misalkan A dan B adalah bilangan bulat yang berlainan, dapat terlihat di sini.
Jika titik yang mewakili A ini terletak di sebelah kiri, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, maka A ini lebih kecil dari B, atau B ini lebih besar dari A. Selanjutnya akan kita bahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Ada beberapa operasi hitung yang dapat dikenakan pada bilangan bulat, yaitu yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Kita bahas satu persatu, dimulai dari operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap pasang bilangan bulat dengan suatu bilangan bulat yang lain. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat tersebut adalah, di sini yang pertama adalah tertutup. Untuk setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku A plus B juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Sebagai contoh, di sini setiap kita ambil dua buah bilangan yang terdapat pada himpunan bilangan bulat, maka jika kita jumlahkan dua bilangan bulat tersebut, maka hasilnya juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Sebagai contoh, misalkan di sini kita ambil A-nya adalah negatif 3 dan B-nya adalah 5. Maka A plus B akan sama dengan negatif 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 2. Hasil penjumlahan dari negatif 3 dan 5 ini, yaitu 2, juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Begitu juga dengan contoh yang lain, jika kita mengambil dua bilangan sebarang yang terdapat pada himpunan bilangan bulat, maka jika kita jumlahkan dua bilangan tersebut, hasilnya pasti merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Yang kedua adalah komutatif. Untuk setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku A plus B akan sama dengan B plus A. Di sini jika kita ambil contoh, misalkan negatif 3 A-nya dan B-nya adalah 5, maka negatif 3 ditambah 5 pasti hasilnya akan sama dengan 5 ditambah negatif 3. Di sini ruas kiri akan sama dengan negatif 2 dan tentu saja di ruas kanan juga negatif 2. Begitu juga jika kita mengambil sebarang dua buah bilangan pada himpunan bilangan bulat, maka pasti akan berlaku A plus B sama dengan B plus A. Yang ketiga adalah asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Misalkan di sini kita ambil contoh, A-nya adalah negatif 3, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Maka pasti negatif 3 ditambah 2 ditambah 3 akan sama dengan negatif 3 ditambah 2 ditambah 3. Kita lihat yang di ruas kiri, negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1 ditambah 3. Yang di kanan, negatif 3 ditambah 2 plus 3 sama dengan 5. Maka di sini yang di ruas kiri, negatif 1 tambah 3 hasilnya adalah 2. Dan yang di kanan, negatif 3 ditambah 5 juga 2. Selanjutnya adalah identitas. Akan terdapat 0 yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat untuk setiap A yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Jadi di sini elemen identitasnya adalah 0. Kita perhatikan bahwa jika sebarang bilangan bulat kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya pasti sama dengan 0 ditambah bilangan tersebut sama dengan bilangan tersebut.
Misalkan di sini kita ambil contoh A-nya adalah 3, maka pasti 3 ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Yang selanjutnya adalah inverse. Untuk setiap A yang merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, maka pasti akan terdapat negatif A yang juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Sedemikian sehingga berlaku A plus negatif A sama dengan negatif A plus A sama dengan 0. Di sini contohnya misalkan A-nya sama dengan 3, maka inverse-nya yaitu min A. Berarti min A itu akan sama dengan min 3. Kita perlihatkan bahwa 3 ditambah negatif 3 pasti akan sama dengan negatif 3 ditambah 3, yaitu 0. Maka setiap anggota dari himpunan bilangan bulat pasti mempunyai inverse penjumlahan. Yang selanjutnya adalah sifat ketertambahan. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, maka berlaku A plus C sama dengan B plus C. Di sini kita perhatikan jika A sama dengan B, maka jika kita tambahkan masing-masing ruasnya di ruas kiri dan di ruas kanan dengan bilangan yang sama yaitu C, maka hasilnya akan sama. Sebagai contoh, misalkan di sini 3 sama dengan 3. Kita tambahkan masing-masing ruas dengan 2, maka di sini ruas kirinya adalah 3 tambah 2 dan ruas kanannya juga 3 tambah 2. Hasilnya adalah 5 ya, sama saja. Yang ketujuh adalah sifat kanselasi. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat dan A plus C sama dengan B plus C, maka berlaku A sama dengan B. Kita lihat selanjutnya, jika A dan B adalah bilangan bulat yang tak negatif, maka di sini negatif A ditambah negatif B itu dapat dituliskan sebagai negatif. Ini keluarkan tanda negatifnya, lalu di sini dalam kurung A plus B. Yang kedua, jika A dan B adalah bilangan bulat tak negatif dan A-nya lebih besar dari B, maka kita bisa tuliskan di sini A plus negatif B itu akan sama dengan A dikurangi B. Yang ketiga, jika A dan B adalah bilangan bulat tak negatif dan A-nya sama dengan B, maka di sini A ditambah negatif B itu sama dengan 0. Dan terakhir, jika A dan B adalah bilangan bulat tak negatif dan A-nya lebih kecil dari B, maka di sini berlaku A plus negatif B itu sama dengan negatif, ini dikeluarkan negatifnya ya, dalam kurung B dikurangi A. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Sifat operasi pengurangan yang pertama adalah bersifat tertutup. Sama seperti operasi penjumlahan tadi, operasi pengurangan juga bersifat tertutup. Artinya di sini setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku A dikurangi B juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Misalkan di sini contohnya adalah A-nya 3 dan B-nya adalah 5, maka pasti A dikurangi B yaitu 3 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 2, juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Setiap kita ambil dua buah bilangan sebarang pada himpunan bilangan bulat, maka pasti hasil pengurangannya A dikurangi B juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Yang kedua adalah tidak bersifat komutatif. Jadi akan terdapat A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga berlaku A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Artinya, di sini tidak setiap sebarang dua bilangan bulat yang kita ambil tersebut akan berlaku A dikurangi B sama dengan B dikurangi A. Sehingga jelas bahwa di sini operasi pengurangan tidak bersifat komutatif karena terdapat A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga berlaku A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Misalkan di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, maka 3 dikurangi 5 pasti tidak sama dengan 5 dikurangi 3. Yang ruas kiri ini hasilnya negatif 2, dan yang di ruas kanan hasilnya adalah 2. Yang selanjutnya adalah tidak bersifat asosiatif.
akan terdapat A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga berlaku A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C. Jadi tidak setiap 3 buah bilangan yang kita ambil di himpunan bilangan bulat itu berlaku A dikurangi B dikurangi C sama dengan A dikurangi B dikurangi C. Oleh karena itu di sini operasi pengurangan tidak bersifat asosiatif. Yang keempat adalah tidak memenuhi sifat identitas. Terdapat A yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga berlaku A dikurangi 0 tidak sama dengan 0 dikurangi A tidak sama dengan A. Kita lihat contohnya di sini, misalkan A-nya adalah 3, maka 3 dikurangi 0 tidak akan sama dengan 0 dikurangi 3. Ya, berarti ini tidak sama dengan 3. Yang selanjutnya, kita perhatikan bahwa untuk setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka akan berlaku A dikurangi B, itu akan sama dengan A ditambah negatif B. Sebagai contoh, misalkan di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, maka 3 dikurangi 4 akan sama dengan 3 ditambah dalam kurung negatif 4. Selanjutnya akan kita bahas tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Operasi perkalian pada bilangan bulat pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai hasil penjumlahan berulang bilangan-bilangan bulat. Sifat-sifat operasi perkalian tersebut adalah yang pertama tertutup. Untuk setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku A dikali B juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Kita ambil contoh sebarang saja, misalkan A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, maka A dikali B yaitu 2 dikali 3, hasilnya adalah 6, pasti merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Begitu juga dengan contoh yang lain, jika kalian mengambil 2 buah bilangan sebarang pada himpunan bilangan bulat, maka jika kita kalikan hasilnya juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Yang kedua adalah komutatif. Untuk setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat akan berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Jika sama, kita masih menggunakan A-nya 2 dan B-nya 3, maka di sini pasti 2 kali 3 itu akan sama dengan 3 kali 2. Yang ketiga adalah asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka di sini berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sebagai contoh, misalkan A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah 3, maka di sini pasti 1 dikali 2 dikali 3 akan sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. Yang di ruas kiri ini 1 kali 2 yaitu 2 kali 3. Yang di ruas kanan 1 dikali 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 3 6, 1 kali 6 6. Sama hasilnya. Selanjutnya, yang keempat adalah sifat identitas. Jadi terdapat satu yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat untuk semua A yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Jadi di sini elemen identitas pada himpunan bilangan bulat terhadap operasi perkalian adalah 1. Kita ambil sebarang, misalkan A-nya adalah 3, maka di sini 3 dikali 1 pasti hasilnya sama dengan 1 dikali 3 yaitu 3. Maka jelas bahwa di sini 1 ini merupakan elemen identitas pada himpunan bilangan bulat terhadap operasi perkalian. Yang selanjutnya adalah sifat yang kelima, yaitu sifat distributif. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat akan berlaku di sini A dikali B plus C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini distributif kiri. Dan A plus B dikali C akan sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Ini adalah distributif kanan. Kita lihat contohnya, di sini misalkan A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 2, C-nya adalah 3, maka di sini 2 dikali negatif 2 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 2 kali 3, yaitu di sini negatif 4 ditambah 6. Sehingga 2 kali negatif 2 tambah 3 hasilnya adalah 2.
Yang selanjutnya yang keenam adalah ketergandaan. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat berlaku jika A sama dengan B, maka A dikali C akan sama dengan B dikali C. Yaitu di sini misalkan 3 sama dengan 3, nah kita kalikan kedua ruas dengan suatu bilangan yang sama yaitu C, misalkan di sini C-nya adalah 2, maka hasilnya pasti sama. Di sini ruas kiri 3 kali 2, 6, ruas kanan pasti juga sama 6. Yang ketujuh adalah sifat kanselasi. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat akan berlaku jika A dikali C sama dengan B dikali C dan C tidak 0, maka A pasti sama dengan B. Yang selanjutnya di sini untuk setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat akan berlaku yang pertama, negatif A dikali negatif B pasti hasilnya sama dengan A dikali B. Yang kedua, A dikalikan dengan negatif B maka hasilnya akan sama dengan negatif A dikali B. Yang ketiga, negatif 1 dikali A pasti hasilnya sama dengan negatif A. Yang keempat, dan negatif dalam kurung negatif A hasilnya pasti sama dengan A. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang operasi pembagian pada bilangan bulat. Operasi pembagian pada bilangan bulat pada dasarnya merupakan kebalikan daripada operasi perkalian. Di sini sifat-sifat operasi pembagian yang pertama adalah tidak bersifat tertutup. Jadi di sini akan terdapat A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga berlaku A dibagi B itu bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Sebagai contoh, misalkan di sini akan kita buktikan bahwa terdapat dua buah bilangan sebarang yang kita ambil pada himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga A dibagi B ini bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Misalkan A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, maka A dibagi B hasilnya adalah 1 dibagi negatif 2, yaitu negatif setengah. Nah, ini bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Yang kedua adalah tidak bersifat komutatif. Terdapat A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga berlaku A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Di sini misalkan kita ambil A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, maka A dibagi B berarti di sini negatif setengah pasti tidak sama dengan negatif 2 dibagi 1. Yang ketiga adalah tidak bersifat asosiatif karena di sini terdapat A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga berlaku A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dibagi B dibagi C. Dan yang keempat, tidak memenuhi sifat identitas. Yaitu di sini terdapat A yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga berlaku A dibagi 1 tidak sama dengan 1 dibagi A tidak sama dengan A. Kita lihat definisi. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B kita tulis sebagai A dibagi B adalah bilangan bulat X yang bersifat B dikali X sama dengan A. Misalkan di sini A-nya adalah 10, B-nya adalah negatif 2, di sini B-nya tidak sama dengan 0 ya. Maka A dibagi B, yaitu di sini 10 dibagi negatif 2, akan sama dengan negatif 5. Jadi A dibagi B sama dengan negatif 5. Karena di sini kita lihat negatif 2 dikali X yaitu hasil baginya, dikali negatif 5 sama dengan A-nya adalah 10. Bilangan 0 dalam operasi pembagian mempunyai sifat penting. Sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika A adalah bilangan bulat yang tidak 0, maka 0 dibagi A pasti hasilnya sama dengan 0. Dan jika A adalah bilangan bulat, maka A dibagi 0 itu tidak terdefinisikan atau tidak didefinisikan. Akibatnya di sini 0 dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang penanaman konsep bilangan bulat.
Pengenalan konsep bilangan bulat dimulai dari pengenalan konsep bilangan bulat negatif. Guru bisa memberikan ceramah tentang bilangan bulat negatif dan tentu saja memberikan contoh dari bilangan bulat negatif. Konsep tersebut ditanamkan dengan menggunakan istilah lawan dari. Kita sebutkan nama bilangan, misalkan 5 atau 3. Nah, kita tanyakan nih kepada siswa, berapakah lawan dari bilangan tersebut? Kita tuliskan beberapa bilangan bulat positif di papan tulis dan kita berikan tugas sebagai latihan. Jadi kita misalkan tuliskan beberapa bilangan bulat positif di papan tulis dan kita perintahkan pada siswa untuk bergantian menuliskan lawan dari bilangan bulat positif tersebut di papan tulis. Selanjutnya berikan tugas atau PR sebagai latihan. Dan kita berikan penyimpulan bahwa himpunan bilangan bulat negatif adalah himpunan yang anggotanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan di sini yang terakhir kita berikan penyimpulan bahwa himpunan bilangan bulat adalah gabungan himpunan bilangan bulat positif, himpunan bilangan bulat negatif, dan 0. Selanjutnya, cara lain untuk menanamkan konsep bilangan bulat selain yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini kita kenalkan terlebih dahulu konsep bilangan bulat dengan garis bilangan. Jadi pertama guru bisa gambarkan garis bilangan dalam papan tulis. Di sini garis bilangan tersebut adalah garis yang mendatar, begitu. Kita tetapkan sebarang titik pada garis yang mewakili bilangan 0. Misalkan kita ambil sebarang titik tersebut adalah ini, kita beri angka 0. Dan di sebelah kanan 0 ini kita pasang ruas garis yang sama panjang. Misalkan di sini 1, lalu di sini 2, 3, dan seterusnya ke kanan. Dan di sebelah kiri dari 0 kita pasang juga ruas garis yang sama panjang untuk menentukan bilangan yang mewakili negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke kiri. Nah, setelah kita menggambarkan garis bilangan tersebut di papan tulis, maka di sini kita bisa menjelaskan bahwa 1 ini adalah inverse penjumlahan dari negatif 1. 2 adalah inverse penjumlahan dari negatif 2. Atau di sini 3 merupakan inverse penjumlahan dari negatif 3 dan seterusnya. Terakhir, setelah siswa memahami tentang garis bilangan ini dan tentang konsep bilangan bulat, maka guru bisa memberikan penyimpulan bahwa himpunan bilangan bulat adalah gabungan bilangan bulat positif 0 dan himpunan bilangan bulat negatif. Di sini terdapat tugas, ada 4, yaitu yang pertama jelaskan langkah-langkah penanaman konsep penjumlahan bilangan bulat pada siswa. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah penanaman konsep pengurangan bilangan bulat pada siswa. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah penanaman konsep perkalian bilangan bulat pada siswa. Dan terakhir, jelaskan langkah-langkah penanaman konsep pembagian bilangan bulat pada siswa. Inilah akhir dari perkuliahan. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kita berjumpa lagi di pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.